Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita kembali berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dan menjalankan kegiatan sehari-hari kita dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, mohon maaf, di tempat saya ini lagi turun hujan kurang lebih sejam yang lalu dan sampai sekarang belum selesai. Cuma sekarang tensi turunnya sudah mulai menurun, berbeda dengan sekitar 1 jam atau 30 menit yang lalu. Kawan-kawan sekalian, kembali kita menyajikan suatu berita penting dari Dr. Rizal Ramli yang membongkar rahasia kemenangan Jokowi jadi presiden, dan dia menyebut strateginya seperti ini. Saudara sekalian, seperti yang pernah kita perbincangkan beberapa waktu yang lalu, bahwa ternyata baru kita ketahui dari salah seorang pengamat yang mengemukakan bahwa ternyata pada tahun 2014 itu, ketika untuk pertama kalinya Pak Jokowi dicalonkan oleh PDIP sebagai calon presiden pada saat itu, padahal Ibu Mega juga masih ingin mencalonkan diri pada saat itu, namun ada 10 lembaga survei atau lembaga-lembaga survei datang meyakinkan kepada Ibu Mega dan suaminya almarhum Taufik Kemas pada saat itu bahwa kalau Ibu Mega pada saat itu mencalonkan diri dan melawan Pak Prabowo, pasti Ibu Mega kalah. Dan mereka meyakinkan bahwa Jokowi pasti menang, dan efek kepada PDIP itu sekitar 16% berkontribusi, punya dampak kenaikan terhadap PDIP. Namun saudara sekalian, ternyata setelah pemilu hal itu tidak terjadi. Jadi Jokowi menang, tetapi efek ke PDIP sekitar 4% kenaikan suara PDIP. Nah, demikian juga pada periode yang kedua, bahkan itu tidak 1% efek kepada PDIP. Nah, sekarang hal yang agak terang benderang diceritakan oleh Dr. Rizal Ramli tentang strategi Jokowi memenangkan Pilpres ya, pada saat itu merayu Ibu Mega untuk diyakinkan supaya Ibu Mega mencalonkan Pak Jokowi. Baiklah kawan-kawan sekalian, berita ini dimuat, pernyataan Pak Rizal Ramli ini dimuat di Gelora Media pada tanggal 30 November 2022 di Twitter ya. Beritanya seperti ini. Ex-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memberi pernyataan mengejutkan terkait rahasia Presiden Jokowi memenangkan pemilu. Melansir Warta Ekonomi kepada politikus senior PDI Perjuangan Pandan Ababan, Rizal mengungkapkan strategi Jokowi tersebut. Menurutnya ada orang-orang di belakang Jokowi yang sampai membayar 9 lembaga survei untuk merekayasa popularitas dan elektabilitas Pak Jokowi. Katanya, dikutip secara langsung, "Aku tahu, Panda juga tahu persis. Mbak Mega sampai last minute sama Taufik Kemas, almarhum suaminya, gak mau kok dukung Jokowi. Pada waktu mau jadi gubernur kan maunya Foke atau Pak Gubernur incumbent pada saat itu ya. Tapi ya popularitasnya Jokowi tinggi sekali, nggak bisa dilawan," tutur Rizal. Rizal mencontohkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012, di mana PDIP akhirnya mengusung Jokowi dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Termasuk waktu presiden, karena Mbak Mega kan masih mau maju, sampai last minute datanglah 9 perusahaan polling berbayar. Yang pertama bilang sama Mega dan Taufik, "Mega, mohon maaf, kalau ibu yang maju kalah, tapi kalau PDIP dukung Jokowi pasti menang jadi presiden." Yang kedua, ada bonus Jokowi
Yang kedua, bonus Jokowi bonus, PDIP akan menambah atau memenangkan suara sampai ke 33%, jelas Rijal. Bujuk rayu semacam ini tidak hanya datang dari satu lembaga survei. Lama-lama Mega sama Taufik akibat imbauan 9 perusahaan polling tadi akhirnya goyang. Dia bergeser, ujar Ramli. Tapi apa yang terjadi? Pada 2014 Jokowi betul terpilih, tapi PDIP hanya naik 16,5% ya. Ini versinya dia ini lebih tinggi. Jadi hanya memberi kontribusi dari 16,5 ke 18, artinya hanya 2%. Tapi ada versi lain yang tadi kita sebutkan itu ada 4%. Kagak ada Jokowi efek dan lain-lain. Poinnya adalah Jokowi berani main-main gini, tuturnya. Rijal lantas mencontohkan dengan wacana Jokowi mendukung Ahok di pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Bahkan Kapolri saat itu Tito Karnavian, sekarang Mendagri Pak Tito ini, disebut sampai mendatangi Rijal supaya mengimbau Jokowi agar tidak mendukung Ahok. Rijal menyebut saat itu popularitas Ahok juga tergolong baik, tetapi merupakan hasil kolesan dari lembaga-lembaga survei yang telah dibayar pihak di belakang Jokowi. Perusahaan polling yang naikin nama Ahok, abang yang bayar semua. Terus abang percaya hasilnya. Mohon maaf bang, Ahok kalah. Sebentar. Ya. Mohon maaf bang, Ahok kalah, kata Rijal saat berhubungan dengan Luhut Binsar Panjaitan yang disebut mobilisasi orang-orang di sekitarnya untuk mengampanyekan Ahok. Prediksi Rijal terbukti sebab nyatanya Ahok kalah dari Anies Baswedan. Menurut Rijal, pola memoles elektabilitas dan popularitas dengan perusahaan polling berbayar ini yang kembali diulang oleh Ganjar Pranowo. Itulah perusahaan polling di Indonesia, penipuan berbayar. Nah ini diulangi lagi sama Ganjar. Dia sewa lagi perusahaan polling, sewa lagi media berbayar. Kelihatannya hebat banget, terang Rijal Tamli. Tapi masalah Indonesia ini kan terlalu kompleks. Kita butuh orang-orang yang mengerti masalah, terpercaya, punya integritas buat menyelesaikan masalah, bukan pangeran TikTok, kata Rijal Ramli. Saudara sekalian, dalam kaitannya dengan itu, maksudnya dalam kaitan dengan apa yang diuraikan oleh Pak Rijal Ramli tadi, ada salah satu Muslim Arbi, salah seorang pengamat sosial politik yang cukup produktif, mengatakan jangan sampai Megawati dikadalin Jokowi. Ketua Umum PDI Perjuangan Soekarno Putri diingatkan jangan sampai dikadalin oleh Presiden Joko Widodo, di mana keduanya tampak berbeda pandangan tentang penentuan calon presiden 2024. Megawati memilih menunggu untuk memberi pengumuman, sementara Jokowi mengobrol petunjuk di hadapan publik. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menilai bahwa potensi Jokowi pecah kongsi dengan Megawati merupakan hal yang tidak mengherankan. Karena sebelumnya Prabowo Subianto juga mengalami hal yang sama ketika mengorbitkan Jokowi. Dikatakan selanjutnya publik tidak usah kaget kalau hari ini Jokowi pecah kongsi dengan Megawati. Muslim Arbi menduga kepentingan Jokowi sudah diraih dengan dukungan Megawati dan PDIP selama hampir 2 periode ini. Namun demikian, Muslim mengingatkan bahwa pengaruh Jokowi pada calon presiden atau capres yang didukungnya hanya 15,1% rakyat yang mendukung berdasarkan survei Litbang Kompas yang kita sudah kutip beberapa kali ya tentang survei Litbang Kompas ini.
Jokowi makin lemah, dan jika survei Indopol PDIP 17,59%, Megawati masih kuat. Jadi dari sisi pencapresan Megawati lebih kuat dibanding dengan Jokowi, kata Muslim. Muslim pun juga mengingatkan Jokowi tidak belagu meskipun saat ini masih memegang kendali pemerintahan dengan segala fasilitas dan kekuatan yang ada. Tapi publik juga ingatkan Megawati, jangan sampai Megawati dikadalin oleh Jokowi sebagaimana dialami oleh Prabowo. Pungkas Muslim menutup pernyataannya. Baiklah kawan-kawan sekalian, demikianlah ekonom senior dan sekaligus juga pegiat soal sosial politik, Pak Dr. Rizal Ramli, dan juga oleh Muslim Arbi, yang mengingatkan bahwa yang satu membongkar strategi Pak Jokowi memenangkan Pilpres maupun Gubernur DKI pada masa lalu, yang di mana di belakangnya adalah kelompok-kelompok lembaga survei yang berbayar, kata Pak Rizal, untuk meyakinkan Ibu Mega, dan pada akhirnya Ibu Mega lulu, walaupun pada saat itu pada tahun 2014 itu Ibu Mega ingin untuk mencalonkan diri kembali, tapi dicegat dengan berbagai alasan dan argumen yang mereka datang untuk meyakinkan Ibu Mega, sehingga Ibu Mega luluh dan membiarkan Jokowi dicalonkan oleh PDIP. Nah, kali ini kaitannya dengan itu pada Pilpres 2024 ini, seorang pengamat sosial politik, Muslim Arbi, mengatakan bahwa jangan sampai Ibu Mega dikadalin oleh Jokowi kesekiannya, karena sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi atau posisi Pak Jokowi semakin melemah di mata rakyat. Wallahu alam apakah benar atau tidak, tetapi memang beberapa survei menunjukkan ke arah itu. Dan manuver-manuver Pak Jokowi yang dilakukan beberapa waktu terakhir ini ditafsirkan banyak orang sebagai upaya Pak Jokowi untuk semacam menekan Ibu Mega, walaupun Ibu Mega tak bergeming untuk menanggapi manuver yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memaksakan, dalam arti tanda petik, calon yang diinginkan, calon presiden dan wapres yang diinginkan oleh Pak Jokowi untuk menggantikan dirinya. Bahkan di saudara-saudara sekalian, Pak Rizal Ramli di dalam kesempatan yang lain mengatakan bahwa Jokowi ini aneh. Bahkan tidak pernah perilaku Pak Jokowi untuk mengakhiri masa jabatan tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Dia mencontohkan Pak Harto turun, itu dia tidak memaksakan harus siapa penggantinya. Kemudian Ibu Mega kemudian Gus Habibie juga demikian, Gus Dur juga demikian, Ibu Mega juga demikian, termasuk juga terakhir SBY juga tidak cawe-cawe untuk memaksakan siapa pengganti pengganti mereka setelah mereka tidak berkuasa lagi. Nah, beda dengan Pak Jokowi yang seakan-akan memaksakan betul dirinya untuk menjadi semacam kingmaker, padahal dia bukanlah seorang pemimpin partai, untuk menggantikan dirinya. Ini yang terlihat dari berbagai manuver yang berubah-ubah, ya, petunjuk yang dilempar juga berubah-ubah. Bahkan saudara sekalian, kemarin di Kalimantan Barat, Jokowi juga mengatakan yang dimaksud dengan dahi berkerut dan rambut putih itu seakan-akan menunjuk kepada Pak Prabowo, karena dia mengatakan bahwa Pak Prabowo sekarang ini juga rambut putihnya sudah banyak. Jadi dianggap Pak Prabowo adalah seorang calon presiden yang selalu memikirkan rakyatnya. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Pak Rizal Ramli di kesempatan yang lain, memang Pak Jokowi ini tidak bisa dipegang kata-katanya. Pada suatu ketika memberi sinyal kepada Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, ketika pada hari ulang tahun Golkar. Di sisi yang lain dia mengendorse secara jelas tentang Pak Prabowo. Ketika di hari ulang tahun Partai Perindo kemarin di pertemuan relawan di GBK, dia melempar bahwa ciri-ciri presiden yang didukungnya dan selalu memikirkan rakyat adalah presiden yang berciri berambut putih dan banyak kerut wajahnya, dan orang kemudian beramai-ramai menduga bahwa itu adalah Ganjar Pranowo.
Tapi ketika 2 hari atau 3 hari kemudian di Kalimantan Barat, beliau membuat pernyataan lagi dan mengatakan bahwa ya Prabowo juga sudah banyak rambut putihnya, bahkan ada kerut-kerut mukanya sedikit dan lain-lain sebagainya. Saya kira kawan-kawan sekalian, itulah beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.